Yazid qala sami'tu abi yaqul sami'tu Abu Hurairah yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar, tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan neraka jahanam, memasukkan orang dalam neraka jahanam? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala, Nabi mengatakan al-ajwafan, dua rongga, al-farju wal famu, yaitu kemaluan dan mulut. Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah, wa ma aktsaru ma yudkhilun, tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan tentang dua perkara. Yang pertama, perkara yang memudahkan masuk neraka. Yang kedua, perkara yang memudahkan masuk surga. Dan ini diantara metode Al-Quran. Dalam Al-Quran, kalau biasanya Allah sudah menyebutkan surga, Allah sebutkan neraka. Kalau Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga, Allah sebutkan ciri-ciri penghuni neraka Jahannam, sehingga terjadi komparasi. Kalau kita baca, kita bisa membandingkan. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Demikian juga dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang perkara-perkara yang mudah masukkan surga dan juga perkara-perkara yang mudah masukkan neraka Jahannam. Adapun yang pertama, perkara-perkara yang mudah memasukkan neraka Jahannam adalah kemaluan dan mulut, ya. Adapun kemaluan, tentunya betapa banyak maksiat yang dibangun di atas syahwat kemaluan, ya. Banyak sekali maksiat, misalnya pandangan, nonton, melihat aurat wanita yang terbuka atau wanita melihat ketampanan lelaki, ya. Ini contoh maksiat yang dibangun di atas syahwat kemaluan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kataballahu li ibni Adam hadzahu minaz zina mudriku dzalika la mahalah. Allah telah menetapkan bahwasanya anak Adam pasti kecipratan zina. Dia pasti tertimpa dan tidak mungkin dia lolos. Kemudian Rasulullah jelaskan, al-ainani tazniyan, dua mata berzina, wa zinahuma nazar. Zina mata dengan memandang. Wal udhunani tazniyan, dan dua telinga berzina, wa zinahuma al-istima', dan zina telinga adalah dengan mendengar. Kemudian lisan juga berzina, tangan juga berzina. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kemudian di akhir kata Rasulullah SAW, wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibuh. Kemudian kemaluan yang menjadi keputusan membenarkan atau membatalkan. Maksudnya apa? Sebelum seorang berzina, ada muqaddimah yang semua pengantar zina. Seperti apa? Seperti memandang lawan jenis dengan kelezatan. Para ulama sepakat ulama ijma, tidak boleh seorang laki memandang wanita atau wanita memandang laki yang tidak halal baginya dengan pandangan kelezatan. Hukumnya haram. Beda kalau memandang istri, memandang suami enggak ada masalah. Tapi memandang dengan kelezatan, memandang wanita cantik atau memandang wanita memandang laki tampan, maka hukumnya haram. Dan ini namanya jualan di dunia ini, jualannya tampan dan cantik, ya enggak? Kalau pasang laki-laki jelek, perempuan jelek, barang enggak laku. Semua barang dagangan pasti endorse-nya atau artisnya pasti cantik-cantik dan tampan-tampan, agar lezat dipandang. Setelah dipandang enak, dipandang wanita dan lakinya, baru kemudian memandang barang dagangannya, ya. Seperti itu. Padahal para ulama sepakat memandang dengan kelezatan lawan jenis hukumnya haram jika tidak halal baginya. Ini adalah zina. Sekarang betapa banyak orang yang terjebak dengan hobi nonton film, banyak sekali. Yang belum ngaji, yang sudah ngaji banyak. Kebiasaan masa lalu dibawa lagi, ya. Nonton di bioskop, nonton di rumah, ya. Sampai ada penerimaan di pondok ini saya diceritain sama tim penerimaan pondok, ya. Jadi anak-anak diwawancarai sama pondok, ya. Orang tuanya diwawancarai apakah anak-anak suka nonton film. Oh, enggak.
Ketika anaknya dipanggil, orang tuanya nggak ada, gimana nak? Suka nonton film? Oh ya kemarin Abi ajak ke bioskop. Ini kenyataan, maksudnya itu maksiat mata, tapi sebenarnya kaitannya dengan maksiat apa? Kemaluan. Adapun telinga mendengar hal-hal yang menimbulkan syahwat seperti nyanyian-nyanyian, suara-suara wanita, lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang menimbulkan rangsangan tentang kerinduan seorang wanita kepada laki terhadap wanita, dan itu lagu-lagu yang laris seperti itu. Musik saja bisa menimbulkan syahwat. Kemudian di antaranya pembicaraan, rayuan-rayuan, obrolan antara seorang lelaki dengan wanita yang tidak halal, baik WhatsApp maupun telepon, ya tidak. Makanya lelaki kadang telepon perempuan yang bukan istrinya betah telepon 15 menit, sama istrinya baru 1 menit sudah capek. Habis sibuk, papa lagi sibuk. Tapi kalau sama perempuan yang tidak halal bisa berinovasi dalam berbicara. Sana kemari ngalor ngidul, ketawa ketiwi. Itu maksiat perkataan yang semuanya dibangun di atas syahwat kemaluan. Mulailah muncul dari rayuan, di antara maksiat tersebut dengan apa? Rayuan, ya, rayuan, WA, kata-kata dirangkai, akhirnya tertarik, kok senang, kok enjoy, itu maksiat. Makanya saya sering bilang kalau ada laki-laki ngobrol sama perempuan lama, pasti dia berlezat-lezatan, pasti. Itulah zina lisan. Itulah zina lisan dan itulah zina telinga. Kok bisa lama telepon lama-lama sama istri orang? Tangan zinanya sentuhan. Terakhir wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibuh. Terakhir kemaluan melanjutkan atau tidak. Maka benarlah sabda Nabi bahwasanya yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka di antaranya apa? Kemaluan. Rasulullah SAW bersabda tentang wanita, ya. Ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita mana saja pakai parfum kemudian keluar dari rumahnya, famarrat biqaumin yajidu minha rihaha fahiya zaniyah. Kemudian dia pakai parfum, dia lewat sekelompok lelaki agar mereka bisa mencium aroma wangi tubuhnya, maka itu wanita pezina. Kenapa dikatakan wanita pezina? Karena dia menggugah hasrat orang untuk melihat dia. Ini taruhlah dia berpakaian jilbab syar'i, tapi dia pakai parfum. Kemudian orang mencium, jadi tertarik. Itu sudah dibilang wanita pezina. Bagaimana lagi yang buka aurat? Bagaimana lagi yang buka apa? Aurat, pakai parfum, kemudian lewat atau tampil, semua orang tertuju matanya, serius memandangnya, semua orang ngiler melihatnya, syahwat bergejolak. Ini wanita pezina seperti ini. Artinya bukan pezina zina yang dirajam, bukan, tapi ini perbuatan dia mengantarkan kepada apa? Zina. Pada zina. Oleh karenanya Rasulullah menyebutkan orang yang menikah seharusnya dia bisa terhindar dari syahwat kemaluan. Rasulullah SAW bersabda, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyajtahid fi nisfil baqi. Siapa yang menikah maka dia telah sempurna setengah agamanya, tinggal dia berusaha pada setengah sisanya. Sebenarnya menafsirkan kenapa dikatakan telah sempurna setengah agamanya, karena dia sudah bisa menyalurkan syahwat kemaluannya dengan jalan yang benar, ya. Tinggal dia masalah syahwat mulut aja ini yang berikutnya, makanan halal atau haram ini harus dia berjuang. Demikian juga disebutkan dalam hadis seseorang yang man bakkara wabtakara wa ghassala waqtasala, barang siapa yang di pagi hari, di hari Jumat dia menggauli istrinya, kemudian dia membuat istrinya junub dan dia pun mandi junub, istrinya pun mandi junub, kemudian dia pergi bersegera menuju masjid, thumma dana minal imam wa ansata wastama'a, ya, kemudian dia fokus dekat dengan imam, dia dengar khutbah dengan baik, dia simak, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan dia akan mendapatkan pahala setahun, pahala salat malam dan pahala puasanya. Ini pahala luar biasa, tapi hanya berlaku pada seorang yang di pagi hari dia menggauli istrinya, kemudian dia menjadikan istrinya junub, kemudian dia segera pergi ke masjid hari Jumat, kemudian dia dekat dengan imam, kemudian dia mendengarkan khutbah dengan saksama. Kata para ulama, kenapa pahalanya besar? Karena dia bisa fokus ketika di masjid.
Karena syahwat kemaluannya sudah dia salurkan. Sehingga dia pergi ke masjid dengan tenang, tidak melihat ke kanan, tidak melihat kiri, tidak tertarik dengan wanita-wanita di jalan. Kemudian dia sampai ke masjid, dia bisa fokus mendengarkan khutbah dengan baik. Kenapa? Dia telah menyalurkan syahwatnya di pagi hari. Oleh karenanya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syahwat kemaluan ini luar biasa efeknya, terutama di zaman sekarang. Di zaman sekarang fitnah wanita, fitnah lawan jenis ini luar biasa. Betapa banyak orang berguguran, ya, bukan hanya orang awam, bahkan penuntut ilmu, bukan hanya penuntut ilmu, bahkan para sebagian dai berguguran karena ini fitnah yang sangat luar biasa. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan yang masuk neraka adalah fitnah apa? Wanita, di antaranya sebab syahwat kemaluan. Senantiasa kita berusaha belajar menundukkan pandangan, ya. Kata seorang penyair, kullu hawaditha atau kullu hawaditha mabda'uha minan nazar wa mu'dhamun nar min mustasgharis syarar. Seluruh peristiwa-peristiwa besar dimulai dengan pandangan mata, dan api besar menyala dimulai dari percikan-percikan api yang kecil. Seorang kalau bisa menundukkan pandangan mata, maka dia akan selamat dari banyak peristiwa. Saya sering sampaikan, pertarungan kita dengan syahwat kemaluan hanya masalah mata. Kalau kita tundukkan selesai, ringan. Tapi kalau sudah lihat, kita sudah klik, sudah susah. Cuma pertarungan di awal aja, kamu mau ngeklik atau tidak. Kalau ngeklik ya sudah, kamu susah untuk selamat. Kalau kamu enggak ngeklik, kamu selamat. Jiwa bergejolak ingin ngeklik, jangan diikuti. Tinggal tundukkan pandangan, selesai. Tapi kalau kamu tidak tundukkan pandangan, masuklah kamu dalam jerat, dalam arus syahwat, akhirnya tidak selamat. Sehingga pertarungan hanyalah masalah pandangan mata. Siapa yang bisa menjaga pandangan matanya, dia insyaallah akan selamat dari syahwat kemaluan, ya. Tapi yang kedua yang menyebabkan masuk neraka adalah al-fam, mulut. Mulut ini dari dua sisi membuat masuk neraka. Dari banyak omong, yang kedua makan sembarang, makan yang haram. Manusia memiliki lisan, dan lisan itu, ya, lebih aktif daripada anggota tubuh yang lain. Kalau kaki dan tangan ingin menzalimi orang, tidak mudah. Orang tersebut harus di hadapan dia, harus di dalam jangkauannya. Tapi kalau lisan, dia mau ngomongin siapa saja mudah. Yang masih hidup bisa dia omongin, yang sudah mati pun bisa dia omongin. Terus jangkauan efek dia ngomong itu sangat tidak ada batasannya. Kalau tangan kan kekuatan pukulan terbatas, kaki kekuatan tendangan terbatas. Tapi kalau lisan tidak ada, mau ngomong apa aja terserah. Mau maki sehabis-habisnya, mau ngejek sehabis-habisnya, tidak ada batasan. Dan jangkauannya luas. Orang dimanapun bisa kita omongin, bisa kita rendahkan, bisa dijatuhkan. Termasuk omongan adalah tulisan. Sekarang orang mungkin ngomong nggak berani, tapi kalau ngetik berani. Komentar ngaco. Jadi kalau orang komentar sembarangan, ngawur tanpa perhitungan, komentar seenaknya termasuk omongan. Jangan lupa, komentar itu sama dengan apa? Omongan. Semua tercatat oleh malaikat, ya, oleh para malaikat al-hafadzah yang mencatat semua perbuatan manusia. Maka seorang hati-hati dalam berkomentar. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ngomong baik atau diam. Kalau tidak tahu ilmunya, wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Kalau bukan ahli menganalisa, enggak usah menganalisa. Inilah anulah, padahal database-nya enggak ada. Database ada pun ngawur, hoax semua. Kemudian dia menganalisa, memberi komentar, kemudian menghukum, memvonis. Ini bahaya. Inilah hobi manusia, hobi komentar. Padahal bekal untuk database-nya tidak ada, atau alat untuk menganalisa tidak ada. Akhirnya ngomong sana, ngomong sini, akhirnya masuk neraka jahanam. Ini yang penyakit pertama, mulut itu suka ngomong. Ini berbahaya.
maka seorang berusaha tidak ngomong kecuali di atas keyakinan. Kalau tidak yakin enggak usah ngomong. Enggak usah ngomong. Khawatir salah ngomong dan akhirnya berbahaya. Yang kedua, syahwat mulut, maksudnya syahwat perut, karena makan melalui mulut ya. Orang karena ingin makan ini, ingin beli ini, ingin beli itu, akhirnya melakukan banyak keharaman. Banyak keharaman dia lakukan sehingga dia makan makanan yang haram. Dan Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka lebih utama untuk dibakar oleh neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Maka seorang waspada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril telah meniupkan dalam ruhku atau dalam ragaku, memberi wahyu, berkata, Jibril berkata, tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal sampai sempurna rizkinya. Fa'ajmilu fit talab. Maka kalau cari rizki yang baik, jangan terlalu ngoyo. Cari tapi jangan ngoyo-ngoyo banget. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu ma halal, ambil yang halal, da'u ma haram, tinggalkan yang haram. Itu kaidah. Jangan terlalu ngoyo, kerja sehari 25 jam jangan. Yang wajar ya. 8 jam, 10 jam oke lah. Jangan ngoyo karena kita harus ada waktu untuk ibadah. Nanti rezeki Allah kasih ya. Yang penting bertakwa. Kalau yang haram tinggalkan, da'u ma haram, yang haram tinggalkan. Wa khudhu ma halal, ambil yang halal karena rezekimu tidak akan berubah. Cara haram, cara halal hasilnya sama saja. Kalau tertutup bagimu pintu yang haram, kau tidak mau, enggak lah. Nanti Allah buka pintu yang halal. Tapi kalau kau buka pintu yang haram, kau ambil yang haram, maka hasilnya sama saja. Tadi ada pintu kebaikan yang halal, Allah tutup gara-gara engkau mencari dengan cara yang haram. Ini keyakinan. Jika tidak, maka kau akan makan yang haram. Kau kasih istrimu makan yang haram, kau kasih anakmu makan yang haram, maka engkau akan masuk neraka Jahannam. Maka inilah dua hal yang mudah masuk dalam neraka Jahannam, yaitu syahwat kemaluan dan syahwat mulut ya, syahwat mulut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan yang paling banyak memasukkan surga adalah taqwa Allah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa yaitu menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Meskipun takwa secara spesifik adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saqatan nasifu falam turid isqatahu. Ya. Disebutkan apa namanya? Fatanawalatha biyadin fatanawalathu wattaqatna biyadin. Ya. Disebut seorang wanita ketika khimarnya jatuh, dia tidak ingin khimarnya jatuh, maka dia pun mengambil dengan satu tangannya, kemudian satu tangannya menutup wajahnya, fattaqatna biyadin, ya, maka dia pun menutup wajahnya agar menghalangi dari kami sehingga kami tidak melihat wajahnya. Ini makna takwa secara bahasa, yaitu penghalang. Takwa maknanya secara bahasa ternyata penghalang. Kalau dikatakan fattaqun nar, bertakwalah kepada neraka, maksudnya ambillah penghalang antara engkau dengan neraka Jahannam. Jangan sampai kau masuk neraka Jahannam. Itu maksudnya takwa. Jadi takwa secara spesifik adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh seorang penyair, ya, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa besar maupun kecil, itulah takwa. Maka seorang berusaha meninggalkan dosa apapun dan tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Berusaha, tentunya kita tidak ada yang selamat dari dosa. Kita pasti terjerumus dalam dosa, tapi kita berusaha. Kalau kita terjerumus, segera istighfar dan bertobat. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau kita sudah meremehkan, akhirnya kita biasa. Kalau sudah biasa, kita bahkan tidak beristighfar dari dosa tersebut. Saya sering sampaikan, di antara dosa yang kita remehkan, melihat wanita terbuka aurat, kita remehkan. Lihat pembawa berita wanita terbuka auratnya. Jadi hal biasa, kita di medsos lihat ada mungkin cuplikan-cuplikan lucu-lucu, ada perempuan terbuka auratnya, kita lihat juga. Ada berita tentang artis terbuka auratnya, kita lihat juga, ya. Ada berita politik
tentang wanita yang di situ wanita terbuka aurat kita lihat juga. Padahal itu dosa. Itu dosa. Tapi karena kita terbiasa, akhirnya kita pun tidak beristighfar, bahkan kita berlezat-lezat menikmati tontonan-tontonan tersebut karena kita membiasakan. Bila kalau kita terbiasa kita enggak lihat, astagfirullah. Akhirnya kita terbiasa untuk meninggalkan. Namun ketika kita cuek, tidak kita pedulikan, akhirnya kita memandang dan kita bahkan tidak istighfar sama sekali. Bahkan tidak istighfar sama sekali. Saya tidak berbicara tentang orang-orang baru ngaji, udah lama ngaji kadang begitu ya. Cuek aja seperti hal yang biasa, seperti hal yang biasa ya. Memang terkadang kita dihadapkan kondisi yang ya terpaksa kita ngelihat gimana lagi, cuma ya istighfar habis itu ya. Istighfar habis itu ya. Serba salah ya. Saya kadang naik pesawat, kemudian duduk di depan, pramugarinya, istri saya bilang, Abi tundukkan pandangan. Saya bilang susah. Kemudian nawarin depan gini, Pak makan apa, kan susah. Gimana tundukkan pandangan? Kita mau begini gimana? Khawatirnya juga gimana, serba salah. Kalau mungkin saat kita nggak dengar juga, atau nanti dia malah suudzon, dipikir apa kan? Serba salah ya. Istighfar aja deh. Gimana? Ya, tapi jangan dianggap biasa. Akhirnya jadi lezat, jangan dianggap biasa. Anda itu dosa ya, tapi ya mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Bagaimana lagi ya, maksud saya kita jangan anggap biasa ya. Anak-anak juga kita biasa, ini nonton film Korea jangan kita biarkan, ini enggak maksiat, itu perempuan buka aurat, enggak boleh. Ibu-ibu kalau lihat suami nonton film Korea jangan ikut nonton sama suami. Ditegur ya, Mas itu aurat, wanita terbuka aurat itu. Jangan ya. Istighfar mas, istighfar, dosa, ingatin aja. Ingatin. Jadi bertakwa, maksud saya, seorang kalau masuk surga dia bertakwa kepada Allah, menghindarkan diri maksiat, bukan hanya maksiat besar, maksiat kecil pun dia berusaha meninggalkan. Apapun dia berusaha tinggalkan. Selama itu maksiat tinggalkan, sebisa mungkin. Kalau dia enggak bisa, dia istighfar. Istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini sebab utama masuk surga. Nah ini yang sering kita lupa, bahwasanya ibadah itu bukan cuma baca Quran, cuma puasa, cuma sholat malam. Akhlak mulia itu ibadah. Senyum sama orang ibadah, kita menghormati orang lain kita ibadah, dia bicara kita dengerin itu ibadah. Ngobrol sama istri ibadah, menghargai perasaan istri adalah ibadah, melayani suami adalah ibadah, perhatian sama anak-anak adalah ibadah, berakhlak baik terhadap orang tua, terhadap kakak dan adik, kita telepon, kita ngobrol, itu ibadah. Salam sama tetangga, itu semua adalah ibadah. Dan ini ibadah yang tidak mudah, ibadah yang susah. Berakhlak mulia. Ya. Tapi pahalanya besar, bahkan dia penyebab utama masuk surga. Penyebab utama masuk surga. Bukankah sudah kita sampaikan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang timbangannya paling berat pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Maka seorang berjuang punya akhlak yang mulia. Akhlak mulia kita ngerti lah. Akhlak mulia itu murah senyum, tidak sombong, tidak angkuh, tidak merendahkan. Kalau orang bicara kita dengar, tidak meremehkan. Ringan tangan, mudah membantu, tidak menzalimi orang, itu namanya akhlak mulia. Tidak usah terlalu banyak teori, tapi akhlak orang senang sama kita, itu akhlak yang mulia. Istri kita senang sama kita, anak-anak senang sama kita, ya. Saudara-saudara kita, kakak adik juga dekat dengan kita. Merasa kita orang mudah, tidak sulit, ya. Tidak sulit, ya. Rasulullah mengatakan, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan masuk surga? Kullu layyin hayyilin sahlin qarib. Semua orang yang muda, yang dekat, tidak mempersulit masalah, ya. Lembut, itu definisi akhlak. Ini istri merasa jauh, anak-anak merasa jauh dari orang tuanya. Mau telepon orang tuanya enggak enak, nanti abi marah. Mau telepon orang tuanya, Umi nanti pasti ngomel, enggak usah. Ini jauh namanya. Anak itu jauh dari apa? Orang tuanya. Berarti kita berakhlak buruk sama anak-anak. Istri kalau ketemu suami seperti ketemu macan ompong.
takut digigit meskipun giginya nggak ada ya. Takut sama suami kayak itu berarti akhlak buruk sama istri. Sama ada suami yang takut sama istri juga ada ya. Rumah ketemu istri takut seperti ketemu singa betina ya, yang ompong ya, takut ya. Ini gimana? Berarti akhlak buruk sama suami. Ini akhlak mulia ini di antara yang paling mudah memasukkan apa? Surga. Ini kita tinggal introspeksi diri. Bagaimana saya dalam keseharian saya? Anak-anak dekat enggak? Cek aja. Istri dekat enggak? Suami dekat enggak? Kakak adik dekat enggak? Tante dekat enggak sama kita? Orang tua, tetangga. Kalau dekat, insya Allah itu tanda akhlak yang baik. Tapi tentunya saya perlu ingatkan ini semua dilakukan karena Allah, bukan karena cari pujian mereka ya. Tidak boleh. Kalau kita cari pujian mereka, kita enggak dapat pahala di akhirat. Melakukan ini semua karena mencari pahala di mana? Di akhirat. Pujian dari Allah bukan pujian dari manusia. Kita coba renungkan diri kita. Sudahkah akhlak kita mulia? Kalau anak-anak jauh, istri jauh, tetangga jauh, kakak adik jauh, semuanya takut sama kita, semuanya kita rendahkan mereka, sudah selesai. Akhlak kita buruk. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abu Amir qala hadatsana Abdul Jalil bin Atiyah an Syahr an Ummi Darda qalat, dari Ummu Darda istrinya Abu Darda, dia berkata qama Abu Darda lailatan yusalli, suatu hari Abu Darda salat semalaman, yusalli, suatu malam Abu Darda salat malam. Faja'ala yabki, kemudian Abu Darda menangis. Wa yaqul, kemudian Abu Darda berdoa dalam doanya, Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperindah rupaku, maka indahkanlah akhlakku. Ya Allah, engkau telah perindah rupaku, maka indahkanlah akhlakku. Hatta asbah, sampai pagi hari dia berdoa dengan doa yang satu itu aja. Dia ulang-ulang. Ya Allah, Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Terus dia ulang-ulang. Faqala ya Abu Darda, faqultu, istrinya berkata, aku berkata, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ma kana du'auka mundul lailati illa fi husnil khuluq. Kenapa doamu semalam suntuk cuma tentang akhlak yang mulia? Kan masih banyak permintaan yang lain. Saya dengar kau doanya cuma tentang akhlak mulia. Faqala, maka Abu Darda berkata, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, innal abdal muslim yuhassin khuluqahu hatta yudkhilahu husnu khuluqihi al-jannata. Sungguhnya seorang hamba berusaha memperindah akhlaknya, terus dia perindah sampai akhlaknya yang mulia membuat dia masuk surga, Wa yusi'u khuluquhu atau yusi'u khuluquhu hatta yudkhilahu su'u khuluqihi nara. Dia perburuk akhlaknya sampai akhlaknya yang buruk membuat dia masuk dalam neraka jahanam. Wal abdul muslim yughfaru lahu wa huwa naim. Bahkan seorang muslim meskipun dia sedang tidur dia diampuni dosa-dosanya. Faqultu, aku berkata, ya Abu Darda, kaifa yughfaru lahu wa huwa naim? Bagaimana bisa diampuni dosanya sementara dia sedang tidur? Amal apa yang dia lakukan? Kenapa tidur diampuni dosa-dosanya? Qala, Abu Darda berkata kepada istrinya, yaqumu akhuhu minal lail fayatahajjad. Ada saudaranya, temannya salat malam, bangun malam kemudian tahajud. Fayadu Allah azza wa jalla, kemudian dia berdoa kepada Allah agar mengampuni saudaranya yang lain. Fayastajibu lahu, maka Allah pun kabulkan doanya. Ya, wa yad'u li akhihi, dia doakan saudaranya. Jadi dia salat malam dia doakan untuk dirinya, wa yad'u li akhihi, dia doakan juga untuk saudaranya, fa yastajibu lahu fihi, Allah kabulkan doanya untuk dia dan untuk saudaranya tersebut. Di sini maknanya indah, namun dalam sanadnya ada namanya Syahr, rawi bermasalah ya. Tetapi kalau kita lihat maknanya, ini Abu Darda sedang berdoa, dia bangun malam tahajud, kemudian semalam suntuk, sejak dia bangun malam sampai subuh dia berdoa untuk minta akhlak yang mulia, karena begitu agungnya akhlak mulia. Ini maknanya benar, hadis ini maknanya benar ya. Kenapa? Karena akhlak mulia mengantarkan kepada surga. Akhlak mulia mengantarkan kepada surga. Kalau akhlak mulia hatinya
hatinya lembut, hatinya peka, ya, mudah terenyuh, melihat orang miskin kasihan, mudah membantu, ya, tidak merendahkan orang lain, ya, dia mudah masuk surga. Kalau ngomong dia rangkai kata-katanya agar tidak menyakiti hati orang, tidak merendahkan orang lain, dia mudah masuk surga. Tapi kalau akhlaknya buruk, pelit lah, merendahkan orang lain lah, gibahin orang, ya mudah masuk neraka jahanam. Mudah masuk neraka jahanam. Maka benar kata Abu Darda, maka dia berusaha berjuang untuk berdoa agar akhlaknya diperbagus. Namun di antara yang menarik, halo, ya abang kaji, adik kaji. Di antara yang menarik di sini Abu Darda berkata seorang tidur dan dia diampuni. Istrinya bertanya, bagaimana dia tidur kok diampuni? Maka dia bilang ada temannya salat malam doain dia. Kenapa dia doain? Biasanya orang doain karena akhlaknya baik. Karena akhlaknya baik. Antum sering doain teman enggak? Enggak pernah. Kita kalau doain orang, kita kan doain orang. Di antara balas budi kepada orang lain, kita mengatakan jazakallahu apa? Khairan. Dan di antaranya kita selipkan dalam doa-doa kita orang yang punya jasa dalam kehidupan kita, kita doain dalam salat malam kita, ketika umrah, ketika haji kita doain. Biasanya orang-orang tersebut yang punya jasa dalam kehidupan kita orang berakhlak mulia. Orang berakhlak mulia. Ya. Saya cuma saranin aja ya, artinya kalau antum kalau doain orang-orang yang punya jasa dalam kehidupan antum. Dari orang yang dekat atau orang lama, teman lama yang pernah punya jasa sama antum doain. Ya. Sama, maksudnya saya berusaha demikian. Jadi saya kalau saya lagi berdoa, saya bukan cuma orang tua, bukan anak istri, bukan itu aja. Bukan hanya kaum muslimin, namun saya doa juga orang khusus, orang-orang yang punya jasa dalam kehidupan saya. Saya doain ya. Maka benar kata Abu Darda, jadi seorang mukmin dia tidur tapi diampuni. Kenapa? Karena ada yang mendoakan dia. Kok bisa orang itu mendoakan dia? Karena akhlaknya baik. Karena akhlaknya apa? Baik. Sehingga dia didoakan oleh orang lain. Allah membuat hati orang tersebut tergerak untuk mendoakan dia. Kenapa? Karena akhlaknya apa? Akhlaknya baik. Bab berikutnya, bab 138 masih bab husnil khuluqi idza faquhu. Bab akhlak yang baik jika faqih dalam agama. Jadi ini penting bahwasanya akhlak yang baik harus dibarengi dengan ilmu apa? Agama. Karena kalau akhlak yang baik tidak dibarengi ilmu agama, akhirnya salah kebaikannya. Menaktir orang minum bir akhirnya. Baik, tapi neraktir orang minum apa? Minum bir. Akhlaknya baik ngajak orang, neraktir orang nonton bioskop. Ya, ini akhlaknya baik tapi apa? Salah ya. Maka ya, akhlak yang baik, murah hati, murah senyum harus dibarengi dengan ilmu agama. Kalau enggak nanti salah. Ya. Maka jika seorang akhlaknya baik dibarengi dengan kefakihan dalam agama, maka dia mencapai puncak kemuliaan, mencapai puncak kemuliaan ya. Sebagaimana dalam hadis sudah pernah disebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ma'adinil Arab, tentang orang-orang jahiliyah bagaimana ya. Kata Rasulullah SAW, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian di zaman jahiliyah juga akan menjadi terbaik ketika sudah masuk Islam jika faqih dalam agama. Jika faqih dalam agama. Dan ini penting menggabungkan antara akhlak mulia dengan ilmu. Taib Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Abu Awanah an Ziyad bin Alaqah an Usamah bin Syarik. Qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rabu nasun katsir min hahuna wa hahuna. Kata Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang orang-orang Arab Badui. Jumlahnya banyak sekali dari sana dari sini. Ini disebutkan ketika Haji Wada. Ketika Haji Wada datang orang-orang banyak.
Orang datang berhaji dari berbagai penjuru. Disebutkan Nabi SAW ketika haji wada, Nabi cuma haji sekali. Haji tersebut setelah Nabi jadi seorang Nabi. Ya. Sebelum Nabi jadi seorang Nabi, Nabi pernah berhaji ketika belum diangkat menjadi seorang Nabi. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan setelah berhijrah, jadi Nabi haji ada 3 kondisi. Nabi haji sebelum diangkat menjadi seorang Nabi, Nabi pernah berhaji. Dalam hadis Rasulullah SAW berhaji sebelum diangkat menjadi seorang Nabi. Cuma Nabi SAW menyelisih orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ketika mereka berhaji, mereka wukufnya di Muzdalifah, bukan di Padang Arafah. Kenapa? Karena Padang Arafah adalah tanah halal. Mereka mengatakan kami adalah penghuni tanah haram, kami penghuni penduduk asli Mekah, maka kami tidak akan keluar ke tanah halal, kami tetap haji di tanah haram. Muzdalifah tanah haram. Padahal Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu wukufnya di mana? Arafah. Namun Arafah itu tanah halal. Nabi SAW di tanah halal bersama suku-suku Arab lainnya. Orang-orang Quraisy enggak mau, mereka tetap di tanah haram, padahal menyelisihi. Maka ada seorang bertemu, kenapa Muhammad kok di Arafah? Bukankah dia orang Quraisy? Harusnya dia di tanah di Muzdalifah. Tapi Nabi menunjukkan Nabi berhaji sebelum menjadi seorang Nabi. Berapa kali Nabi berhaji? Wallahu alam, enggak tahu. Kemudian setelah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi ketika usia 40 tahun, Nabi di Mekah selama 13 tahun. Datang dalam riwayat Nabi SAW mendakwahi para jemaah haji di Mina. Jemaah haji musyrikin Rasulullah datang. Jadi orang musyrikin dulu juga berhaji. Mereka juga umrah, mereka juga berhaji. Cuma mereka syirik. Maka Nabi SAW datang ke Mina mendakwahi mereka. Nah, ketika Nabi mendakwahi mereka di Mina sebelum Nabi berhijrah, apakah Nabi juga ikut hajian? Wallahu alam. Enggak disebut. Tapi kalau sebelum Nabi menjadi Nabi, disebutkan dalam riwayat Nabi pernah berhaji. Nah, selama di Mekah 13 tahun Nabi berdakwah di Mina. Apakah Nabi ikut berhaji? Allah alam bisawab. Tapi setelah Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tidak pernah berhaji kecuali berapa kali? 1 kali. Jadi kalau perkataan Nabi haji berapa kali? Kita bilang selama Nabi setelah berhijrah, Nabi cuma haji berapa kali? Sekali, yaitu namanya haji wada. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi itu haji pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah Makkah sudah dikuasai, sudah Fatu Makkah. Tetapi Nabi belum haji. Nabi menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk berhaji. Abu Bakar haji dulu, Nabi belum. Ada 2 sebab, karena tahun 9 Hijriah Amul Wufud, banyak tamu yang datang yang buat Nabi menjamu tamu, ada yang masuk Islam, ada yang bertentang Islam, dan banyak berdatangan orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Sehingga Nabi sibuk ngurusin tamu-tamu dengan urusan dakwah. Ini ada pendapat demikian. Pendapat kedua, Nabi tidak mau berhaji karena ketika itu haji masih campur. Banyak orang musyrik masih haji. Nabi gimana kalau haji ternyata ada yang tawaf telanjang, kan repot. Jadi Nabi suruh Abu Bakar haji di luar untuk menetralkan, mengkelirkan Mekah. Maka Abu Bakar berhaji bersama orang musyrik ketika itu masih haji. Kemudian Abu Bakar bikin pengumuman karena Nabi sudah menaklukkan kota Mekah. Pada Fatu Makkah 8 Hijriah, pada tahun 9 Hijriah Nabi Abu Bakar Siddiq haji, kemudian dia beri pengumuman, alla yahujja ba'da hadzal am musyrik wala yatufu bil baiti uryan. Sejak tahun depan enggak ada lagi boleh orang musyrik hajian, enggak boleh. Dan tidak boleh ada yang tawaf telanjang. Jadi dia menetralkan, beri pengumuman netral. Maka ketika tahun 10 Hijriah Nabi haji, karena Nabi akan jadi pusat perhatian sehingga tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang tawaf telanjang, tidak ada yang tawaf bilang syirik-syirik, sehingga Nabi cuma haji sekali di akhir hayatnya. Dan Nabi berkata, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Ambillah tata cara manasik haji kalian, bisa jadi aku tidak bisa haji bersama kalian tahun depan. Maka disebut dengan hajjatul wada, haji perpisahan. Nah, kejadian ini ketika Nabi mau haji wada, Nabi bikin pengumuman. Maka semua kaum muslimin berkumpul berhaji bersama Nabi. Khilaf jumlah mereka berapa? Ada yang mengatakan 120 ribu, ada yang mengatakan 100 ribu, ada yang mengatakan 80 ribu. Tapi ketika itu jumlah yang banyak, sekitar 100 ribu. Mereka berhaji bersama Nabi SAW, termasuk Arab-Arab Badui datang. Arab Badui itu Arab yang tinggal di pedalaman-pedalaman, tinggal di padang-padang pasir, bukan Arab kota. Mereka datang ikut hajian. Disinilah berkata Usama bin Syarik, dia berkata, waja'atil a'rabu nasun katsir, maka datanglah Arab Badui banyak.
di sekitar Nabi SAW. Min hahuna wa hahun, dari sana datang, dari sini datang. Fasakatan nasu la yatakallamuna ghairahum. Fasakatan nas la yatakallamuna ghairuhum. Maka orang-orang semua diam ketika berhaji bersama Nabi. Tidak ada yang ngomong kecuali Arab-Arab Badui tersebut. Arab Badui kalau nanya enggak sungkan-sungkan. Makanya sering bilang para sahabat itu segan sama Nabi sampai mereka mau nanya kadang mereka malu. Ya. Tapi kalau Arab Badui asal datang asal nanya. Makanya kalau ada Arab Badui datang para sahabat senang. Kenapa? Kalau datang pasti nanya. Bahkan sebagian Arab Badui dikasih hadiah suruh nanya sama Nabi. Makanya zaman sekarang juga ada yang Arab kota, ada yang Arab Badui juga. Datang tidak lihat situasi kondisi, asal nanya ya. Asal nanya. Maka mereka datang, mereka tanya kepada Nabi. Faqalu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, a'alaina harajun fi kadza wa kadza?" Apakah ada masalah bagi kami kalau kami melakukan demikian fi asya'a min umurin nas? La ba'sa biha. Dalam urusan-urusan yang terjadi oleh masyarakat, oleh manusia ketika haji. Dalam riwayat lain disebutkan mereka bertanya tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ketika Yaumun Nahar. Ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, atufu qabla an anhar." Ya Rasulullah, saya tawaf sebelum anarmi, sebelum saya lempar. Kata Rasulullah SAW, "If'al wala haraj." Tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya. Kau tawaf sebelum lempar. Harusnya urutannya kalau Nabi pada tanggal 10 itu Nabi melempar, kemudian Nabi menyembelih, kemudian Nabi menggundul, baru Nabi tawaf terakhir tanggal 10. Tapi untuk urutan begitu susah kalau haji sekarang ya. Maka sahabat melakukan terbolak-balik. Ada yang bilang, "Ya Rasulullah, saya tawaf sebelum melempar." Kata Nabi, "If'al wala haraj." Tidak mengapa. Bahkan dalam satu riwayat, "Ya Rasulullah, atufu qabla as'a." Saya tawaf sebelum sa'i. Kata Nabi, tidak mengapa. Kebalik. Khusus tanggal 10. Namun riwayat ini dipermasalahkan, tapi intinya datang dalam sebagian riwayat, entah sahih entah dhaif, atufu qabla as'a. Saya tawaf sebelum sa'i. Harusnya saya sa'i sebelum apa? Tawaf. Saya sa'i sebelum tawaf. Ya. As'a qabla atuf. Mohon maaf, as'a qabla atuf. Saya sa'i sebelum tawaf. Harusnya tawaf dulu baru apa? Sa'i, namun dia sa'i dulu sebelum tawaf. Kata Rasulullah, "If'al wala haraj." Lakukan tidak mengapa. "Ya Rasulullah, ramaitu wa qad amsait." Ya Rasulullah, saya lempar tapi sudah sore, sudah malam. Sudah waktu petang, padahal lempar jamarat tanggal 10 harusnya di pagi hari. Saya lempar sudah petang. Ada yang mengatakan sampai malam. Kata Nabi, "If'al wala haraj." Tidak mengapa. Sampai dalam hadis Abdullah bin Amr al-As dia berkata, "Fama su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai'in yauma idzin quddim wala ukhir illa qala if'al wala haraj." Nabi tidak ditanya pada saat itu pada kegiatan tanggal 10 Zulhijjah tentang perkara dimajukan dimundurkan, kecuali Nabi berkata, "Lakukan tidak mengapa." Ini maksudnya. Jadi Arab Badui tanya, "Ya Rasulullah, saya begini." Kata Rasulullah, "Tidak mengapa, tidak mengapa, tidak mengapa." Kemudian Rasulullah berkata, "Ya ibadallah, wada Allahul haraja." Ketahuilah hamba-hamba Allah. Ini yang penting tentang akhlak yang mulia. Kata beliau, ketahuilah hamba-hamba Allah bahwasanya kesulitan telah Allah angkat. Itu tidak mengapa apa yang kalian lakukan, tidak ada masalah. Allah mengangkat dosa illa imra'an iktarada imra'an zulman fadzaka alladhi haraj wa halak atau hurrij wa halak. Ada kecuali orang yang iktaradu memotong saudaranya dengan kezaliman, maka itulah yang dosa dan binasa. Itulah dosa dan apa? Binasa. Maksudnya kata para ulama, kecuali orang yang menggibah orang lain. Yang menggibah orang lain. Jadi Rasulullah ingin menjelaskan kalian haji, tapi jangan lupa jangan sampai bergibah. Ini diantara peringatan bahwasanya namanya haji itu kalau ingin haji mabrur bukan cuma fokus pada manasiknya, tapi berakhlak yang baik ketika melaksanakan ibadah haji tersebut. Ini makanya Rasulullah kasih pengumuman, "Ya ibadallah, wada Allahul haraj." Ketahuilah bahwasanya Allah menghilangkan dosa dari kalian, tidak jadi masalah kecuali seorang yang menggunting orang lain. Iktarad dari sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang iktarad maksudnya menggunting. Menggunting karena orang yang menggibah itu dia motong daging saudaranya, ya enggak? Seperti makan daging bangkai daging saudaranya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah
jangan dan janganlah sebagian kalian menggibah yang lain. Apa kalian suka jika salah seorang dari kalian makan bangkai daging saudaranya? Maka di sini Rasulullah menggunakan kata iktarad, yaitu memotong daging bangkai. Itu yang dosa kata Nabi. Kalian haji ini enggak ada masalahnya. Yang masalahnya kalau kalian menggibah saudara, maka kalian seperti memotong dagingnya kemudian kalian makan, dosa. Sebagian ulama menafsirkan iktaradha maknanya adalah hutang. Maka siapa yang mendolimi saudaranya dengan menggibahnya, itu adalah hutang yang harus dia bayar pada hari kiamat kelak. Dia bayar dengan pahala-pahalanya pada hari kiamat kelak. Maka Rasulullah menggunakan lafal iktarad. Dalam riwayat yang lain, iktaradha an ardi imra'in. Siapa yang berhutang dengan harga diri saudaranya, dia menjatuhkan. Maka digunakan lafal iktarad untuk menunjukkan bahwasanya kezaliman itu hutang yang harus dibayarkan pada hari kiamat kelak. Tidak mungkin dilupakan, harus dibayar, tapi bayarnya dengan apa? Dengan pahala. Qalu ya Rasulullah, kemudian mereka bertanya lagi, ya Rasulullah. Orang-orang Arab kota enggak ada yang tanya, Arab Badui nanya. Ana tadawa, bolehkah kami berobat ya Rasulullah kalau sakit? Kata Rasulullah, "Naam, iya silakan berobat." Ya ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah silakan berobat. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah taruh juga ada obatnya. Ghairu da'in wahid, kecuali satu penyakit enggak ada obatnya. Kecuali satu penyakit enggak ada obatnya. Qalu, mereka bertanya, "Wa ma huwa ya Rasulullah? Penyakit apa yang enggak ada obatnya?" Kata Rasulullah SAW, "Al-haram." Tua. Tua enggak ada obatnya. Qalu ya Rasulullah, benar ya tua itu enggak ada obatnya? Kalau udah tua mau diapain? Makanya disebutkan ketika zaman Al-Hallaj, disebutkan Al-Zahabi tentang kisah Al-Hallaj. Al-Hallaj ini seorang sufi yang dia ngaku sebagai Tuhan. Maksudnya Tuhan ada dalam dirinya. Kemudian datang kepada orang, dia bilang, "Kalian minta apa saja saya kasih." Sila minta apa saya kasih. Bahkan disebutkan dia bisa menghadirkan buah-buahan untuk murid-muridnya. Buah itu tidak ada di kampung situ, dia bisa hadirkan. Bahkan buah di musim dingin dia bisa hadirkan di musim panas. Maka dia datang kepada kami, minta apa saya akan berikan, saya bisa kabulkan. Sampai satu hari dia lagi ceramah sama murid-muridnya, kemudian dia datangkan buah apel. Kata dia, "Sekarang saya datangkan buat kalian apel dari surga." Padahal di kompleks itu enggak ada apel. Cering, tiba-tiba ada apel. Dia kasih. Murid-muridnya luar biasa ini. Tuhan ini bisa datang apa? Apel dari surga. Ketika mereka makan, kata dia, "Ya guru, kok ada ulatnya?" Kata Hallaj, itu karena proses. Sebenarnya tadi enggak ada ulatnya, tapi proses ke dunia ada apa? Berulat. Ketemulah dia sama seorang alim. Ada seorang alim, dia datang, "Wahai orang alim, kau pingin apa saya kasih?" Kata orang alim tersebut, "Wahai Hallaj, memang kau bisa bikin apa saja, tapi saya ini sudah tua. Saya pingin muda lagi, saya pingin kawin lagi." Bisa enggak? Kata Hallaj, sekali itu enggak bisa. Makanya kalau tua enggak ada apa? Obatnya. Tua enggak ada obatnya. Kalau udah tua sudah. Kenapa tua disebut enggak ada obatnya? Karena dalam tua itu banyak penyakit. Orang kalau udah tua, onderdil tubuhnya semakin apa? Aus. Mulai penyakit ini sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Sampai disebutkan ada seorang berobat pada seorang dokter. Dia datang, "Pak dokter, dia umur udah tua. Pak dokter, ini saya sakit kenapa ya?" Kata dokter, "Karena sudah faktor U." "Oh, faktor U." "Terus perut saya juga dokter gini sakit." "Kenapa Pak dokter?" "Faktor U." Dokternya bilang karena apa? Tua. "Terus ini juga kenapa gelinu?" Kata dokter, "Faktor U." Akhirnya orang ini marah. "Kami dokter gimana sih? Semuanya karena usia." Aku atau usia. Kata dokter, "Ini juga marah-marah karena usia." Kalau udah tua mau diapain? Faktor U, lupa lah. Kenapa saya suka lupa? Ya udah tua mau diapain? Kenapa suka sakit pinggang? Ya karena sudah tua. Kenapa kolesterol naik, asam urat naik? Karena sudah tua. Dulu masih muda, mana pernah mikirin obat? Kita umur 20, 30 enggak pernah mikirin obat. Sebelum 40 mau makan apa, mau jungkir balik enggak ada urusan. Sudah 50 ke atas sudah ada dokter pribadi. Tiap hari makan buka obat macam-macam. Jadi kata Nabi SAW, semua penyakit ada obatnya kecuali apa? Tua. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya lagi Arab Badui tersebut, "Ma khairu ma a'tal insan?" Ma khairu ma u'tiyal insan. Ya Rasulullah, apa yang terbaik yang diberikan kepada seorang manusia? Qala khuluqun hasan, akhlak yang mulia.
Yaitu kalau orang sudah diberikan akhlak mulia, dia telah mendapatkan anugerah yang luar biasa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidaklah seorang diberikan pemberian anugerah yang paling luas, yang paling baik daripada sabar. Di antara akhlak mulia adalah apa? Sabar. Ciri khas akhlak mulia di antaranya apa? Sabar. Tidak temperamental. Jadi kalau orang sudah diberikan akhlak mulia, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orangnya sabar, rendah hati, lembut, tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, mengakui kelebihan orang lain, tidak hasad sama orang lain. Ini orang luar biasa. Ini luar biasa. Karena dia telah diberikan anugerah luar biasa dan pahalanya sangat besar. Tidak ada amalan yang pahalanya lebih besar dari seperti amal akhlak yang mulia. Tapi siapa orang seperti ini? Jarang, langka orang berakhlak mulia, jarang, langka. Jarang kita sepakat itu orang akhlak mulia, jarang. Pasti ada kekurangannya. Tapi ada orang yang masalah ini akhlaknya luar biasa, ada. Semua orang ngakui. Tapi tidak banyak orang seperti itu, menunjukkan memang orang yang diberi anugerah akhlak mulia tidak banyak. Ya tidak? Banyak atau tidak? Tidak banyak. Hanya segelintir orang yang kita bilang itu masya Allah akhlaknya mulia. Ada orang seperti itu, murah senyum, murah tangan, bantu orang lain. Dia korbankan waktunya, korbankan energinya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak pernah ngomel-ngomel. Itu jarang seperti itu. Tapi apakah ada? Ada, namun jarang. Maka orang yang telah diberikan anugerah seperti itu, maka dia telah mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Ibrahim an Sa'ad qala akhbarana Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, bil khair, paling dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan, dan dia di puncak, beliau Rasulullah SAW di puncak kedermawanan ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril setiap malam di bulan Ramadan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran. Rasulullah SAW baca kepada Jibril, Jibril simak, itu murajaah sama Jibril alaihissalam. Fa idza laqiyahu Jibril, kalau Nabi bertemu dengan Jibril, kana Rasulullah SAW ajwada bil khair minar rihil mursalah, maka Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan, lebih dermawan daripada angin yang berhembus, daripada angin yang berhembus. Ini dalil tentang bahwasanya di antara akhlak mulia adalah dermawan, tidak pelit dengan apa yang dia miliki. Rasulullah SAW tidak pelit dengan apapun. Dia tidak pelit dengan hartanya, dia tidak pelit dengan waktunya, dia tidak pelit dengan tenaganya, tidak pelit. Rasulullah SAW luar biasa. Tidak pelit dengan ilmunya. Ya. Bahkan Rasulullah, orang tanya, Rasulullah jawab lebih daripada yang ditanyakan. Lebih daripada yang seperti orang bertanya, ya Rasulullah, kami kunna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Kami berlabuh di lautan, kami cuma bawa air tawar sedikit. Kalau kami gunakan air tawar untuk berwudu, kami bakalan haus. Afana tawaddu bima'il bahr? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Rasulullah jawab, huwa tahuru ma'uhu. Boleh. Air laut itu suci dan mensucikan. Buat wudu, buat mandi junub. Nah, kemudian Rasulullah tambah lagi, al-hillu maitatuhu. Bangkainya pun, bangkai ikan itu pun halal. Padahal jawaban bangkai ikan pun halal itu tidak ada kaitannya dengan pertanyaan. Tapi Rasulullah tahu mereka butuh. Bahwasanya nanti mungkin mereka di tengah jalan bingung, ini bangkai ikan gimana nih? Maka Rasulullah kasih jawaban. Jadi Rasulullah SAW dermawan dalam segala hal. Kalau kita lihat kisah Nabi SAW luar biasa ya. Dermawan dengan harga dirinya, dia maafkan, subhanallah. Dermawan dalam segala hal. Dan lebih dermawan ketika bertemu dengan Jibril. Ibnul Mulakin berkata, kenapa Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Jibril lebih dermawan lagi? Karena dia baca Quran di hadapan Jibril. Siapa yang baca Quran dengan mentadaburi pasti melewati ayat-ayat tentang akhirat, sehingga mengetahui dunia hanyalah fana, dunia akan sirna, dunia rendah di hadapan Allah, dunia adalah sarana untuk akhirat. Bagi dia dunia semakin rendah, maka dia punya dunia, dia akan habiskan untuk akhirat. Bukannya kita tidak cari dunia tapi untuk akhirat. Dunia sarana untuk meraih akhirat tertinggi. Maka ketika semakin banyak baca Al-Quran, semakin baca Al-Quran semakin duniawi. Salah seperti itu, semakin duniawi. Bukan semakin baca Al-Quran maka dakwah pakai tarif, ngajar Quran pakai tarif, ini malah gimana sih? Malah duniawi. Enggak, harus ukhrawi. Bukan kita baca ayat-ayat tentang surga, tentang neraka.
hidup cuma sementara, tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kata Ibnu Mulaq ini yang membuat Nabi semakin dermawan. Kemudian kata Ibnu Abbas, Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kenapa dikaitkan angin? Karena angin berhembus itu punya dua sifat, cepat dan tersebar. Cepat dan tersebar. Ibnu Abbas ingin mengatakan Rasulullah kalau sudah di bulan dermawan, di bulan Ramadan, kebaikannya cepat dan tersebar. Cepat, tidak pernah lambat dalam berbuat baik dan tersebar kepada siapa saja. Maka seorang mukmin ketika bulan Ramadan juga demikian, berusaha untuk baik sama kakak, sama adik, sama keluarga, sama tetangga. Dia juga baca Quran. Jangan tunda-tunda kebaikan, cepat dan tersebar. Itu sifat Nabi ketika di bulan apa? Ramadan. Karena bagi dia dunia ringan. Dunia ringan. Tapi kita lanjutkan. Dah habis waktu ya? Sampai sini aja deh. Nanti kita lanjutkan aja. Jika ada yang bertanya saya persilahkan. Ustaz, mohon maaf di luar materi. Apakah boleh membayar fidyah dengan cara mentransfer uang kepada sebuah badan yang bertugas memberi makan dan anak yatim dan fakir miskin? Uang kita jadikan paket makanan. Boleh. Jadi fidyah untuk fakir miskin. Pastikan uang tersebut untuk dibelikan apa? Makanan. Makanan untuk 30 orang misalnya, kalau itu adalah fidyah tidak puasa Ramadan ya. Enggak apa-apa ya. Yang penting buat orang apa? Fakir miskin. Jangan kasih uang tapi dalam bentuk apa? Makanan. Bagaimana dengan seorang yang selalu berbuat dosa lalu bertobat, berbuat dosa lagi dan seterusnya? Apakah amalnya sia-sia Ustaz? Tidak. Yang penting dia bertobat, memenuhi persyaratan tobat, yaitu meninggalkan, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Harus ada tekad. Kalau tidak bertekad tidak diterima tobatnya. Harus bertekad. Urusan dia kembali lagi urusan lain. Tapi kalau dia sudah terbiasa, akhirnya dia hanya bertobat, hanya lisan, tidak ada rasa menyesal, itu tobatnya tidak diterima. Tobat hanya diterima jika dia meninggalkan ketika sedang bertobat maksiat tersebut dan dia menyesal dan dia bertekad tidak mengulangi, dia berusaha, maka tobatnya terima. Suatu saat dia terjerumus lagi, maka itu dosa yang lain, itu dosa yang lain. Tapi apakah dia bisa selalu begitu? Kadang-kadang dia udah kayaknya tobat hanya main-main, akhirnya dia tidak bertobat. Atau setan datang mengatakan, ngapain kau bertobat? Kau nanti kembali lagi, akhirnya tidak bertobat. Maka siapapun yang bermaksiat, meskipun berulang-ulang, setiap bermaksiat bertobat dan hadirkan 3 syarat tersebut. Ketika bertobat meninggalkan dosa tersebut, menyesali, bertekad tidak mengulangi lagi. Insya Allah suatu saat dia akan meninggalkan.